Kenapa orang harus ikut Kelana? Gini, jadi sebenarnya Kelana itu kan dibikin untuk menjawab permintaan teman-teman yang mereka pengen ikutan bentang Jawa, tapi bentang Jawa terlalu jauh secara jarak dan mungkin secara waktu terlalu lama. Ya, jadi kalau Kelana ini kan cuma 2 hari, 300 kilo. Jadi mungkin teman-teman yang mau ikutan bentang Jawa, cuma pengen penasaran kayak gimana sih? Ya, ikutan dulu Kelana, nyobain di situ ya. Rutenya sendiri, kalau Kelana itu selalu dari utara ke selatan, kemudian balik lagi ke utara. Kita startnya dari Pekalongan, checkpoint pertama itu ada di Kebumen, kemudian dari Kebumen balik lagi ke Pekalongan. Tapi kita bagi menjadi dua stage. Jadi stage pertama itu Pekalongan Kebumen, istirahat, besokan jam 3 pagi, itu boleh start lagi untuk menyelesaikan dari Kebumen ke Pekalongan. Kita akan mulai jam 5 pas. Sekarang adalah jam 4.57, jadi sekitar 3 menit lagi. Ya, dibikin enjoy aja lah, nggak terlalu dipikirin. Jaga kondisi psikis saja. Kalau fisik malah ya seada-adanya aja. Apa yang berbeda? Rutenya sendiri agak berubah sedikit, tapi nggak terlalu banyak sih. Artinya tetap masih menyenangkan. Seru sih, mungkin bakalan hujan nih besok. Mudah-mudahan hujan lah biar biar seru. Maksudnya biar teman-teman yang udah ikut tahun lalu ngerasain keringnya, sekarang ngerasain basahnya gitu. Nikmatin aja perjalanannya. Bakal banyak pemandangan bagus juga menurut gua. Ada momen-momen yang menyesali diri gitu pasti ada, tapi ya di situ seninya sih menurut gue. Maksudnya kenapa orang balik lagi ke event-event seperti ini tuh ya itunya sih. Jadi menurut gue ya nikmatin aja sendiri. Jadi ya semoga orang-orang atau peserta yang ikutan mereka senang dengan rute yang kita siapkan. Challenging, tapi menurut gue rewardnya pas lu sampai di atas terus lu ngeliat wow, scenery-nya luar biasa banget. Perjalanan itu aku setiap kilometer coba ngelatih, rasa sabar itu harus bener-bener kita maintain. Rasa sabar itu di hari pertama itu latihannya bener latihan sabar, nuntun sabar, terus saving energinya sabar, habis itu disalip orang sabar. Jadi kita secara mindset kalau sudah disalip harusnya kita nyalip lagi, balik lagi langsung inget, gak usah hari pertama kita pengennya saving. Egonya itu ditekan banget gitu loh. Anggaplah level sabarnya itu yang tadinya level ya cuma 1-2 gitu kan. Kita coba untuk naikin level lagi jadi level 10 lah, level 15 seperti itu. ...130 di hari pertama, kemudian selanjutnya 170 dengan elevasi ini tuh aku pikir pasti ini berat. Aku udah bilang ini berat, kita nggak bisa goes, kita jalan, kita naik gunung, kita pikirin itu makanan. Karena di Kelana ini hampir setiap segmen itu habis, Mas. Oke lah, jalan aja lah, bismillah. Sebenarnya sih udah kebayang sih. Saking kebayangnya jadi agak nervous sebenarnya untuk menghadapi rutenya sendiri gitu kan. Harus dijalanin nih rutenya dengan technicalities-nya, ada yang batu-batu, turunan yang licin, yang harus menuntun. Itu sebenarnya udah diekspektasi akan ada tantangan seperti itu, dan udah nyoba juga latihan bagaimana caranya menuntun dengan baik dan benar. Mindsetnya bukan race, tapi lebih ke mindsetnya lebih ke eksplorasi, ngeliat pemandangan, dan nikmatin challenge yang baru dari sisi technicalities-nya.
Lalu stage 2-nya dimulai dari Kebumen balik ke Pekalongan. Nah bedanya di stage ini peserta nggak boleh langsung goes gitu, walaupun let's say peserta udah nyampe sore atau malam gitu, tapi mereka baru boleh start lagi itu jam 3 pagi. Mulai di Bantar Barang, segmen Bantar Barang 215, ingat banget udah selesai habis itu. Terus saja mulai sempit, mungkin jalan beberapa makadam, beberapa aspal yang rusak. Itu udah, dari situ nuntun lah. Setiap mau nanjak udah tenaga nggak ada, rasa gregetan itu juga diuji banget gitu ya. Ya nothing tulus jadinya gitu. Ya yang penting kita selesaikan gitu. Hujan itu menurut gue pribadi, hujan itu berkah gitu. Jadi setiap air yang kena kita itu ya segitu banyak juga keberkahan yang kita rasain. Kebenaran segmen hutan itu yang peserta harus hike and bike, mau nggak mau hike and bike ya. Karena gue nggak tahu sih, mungkin kayaknya hampir nggak bisa digoes, ada beberapa titik gitu. Tapi justru di situ menurut gue kita bisa nikmatin serunya si rute ini gitu, sama rute dari Kebumen menuju Banjarnegara tuh juga ada beberapa titik yang seru. Ternyata hari kedua lebih berat, karena emang hari kedua itu satu sisi kita juga sudah capek, istirahat, mungkin istirahat 3 jam maksimal gitu, jam 3 udah jalan lagi. Kebetulan tahun lalu saya lihat musola itu masuk juga di video Kelana ya, kalau nggak salah Beng Beng nonton di situ ya. Makanya Beng Beng aja nonton, apalagi gue lah ya, udah pasti sadar lah kelihatan gradiennya berapa tuh, gue lihat mungkin lebih dari 30-an lah kayaknya. Bagi saya pribadi, turning point saya di Kalibening sih. Setelah nyampe Kalibening, kayaknya harapan tuh mulai muncul kembali untuk finish. Sebelumnya sempat hopeless juga tuh di 26 kilo kalau nggak salah ya. Tanjakannya itu panjang banget, dan walaupun AVG-nya cuma 3, tapi ada gradien yang 30, turunannya 24, jadi ya surprise lah. Setiap kayuhan terasa berat, jalan menanjak, hujan deras menerpa, tubuh lelah, dan pikiran pun ragu. Namun layaknya hidup, perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, melainkan bagaimana kita terus berusaha untuk menggapai. Ada saatnya kita ingin menyerah, tetapi justru di sanalah kita menemukan alasan untuk tetap melangkah. Karena setiap tantangan yang dilewati, lelah yang dihadapi, pada akhirnya akan membawa kita ke titik ini. Bukan hanya sampai di tujuan, tapi juga menikmati setiap detik pengalaman. Perjalanan ini mungkin sudah berakhir, tapi semangatnya akan terus menyala. Menapak sedikit demi sedikit, menuju satu tujuan yang laksana. Mari berkelana.